Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IHC dengan anggota M. Rifki Maulana dengan NIM 139, Aulia Prasetyo dengan NIM 142, dan Hajar Salamah dengan NIM 144 akan membahas tentang dinasti Samaniyah. Sejarah berdiri dan perkembangan politik. Bani Saman dari Transoxiana dan Persia pada 974 sampai 999 Masehi adalah keturunan bangsawan penganut Zoroaster bernama Saman dari daerah Bal. Pendiri dinasti Saman adalah Nasr bin Ahmad, yang juga cicit dari Saman. Pada tahun 900 Masehi, Nasr bin Ahmad berhasil merebut Khurasan dari Safariyah. Nasr al-Samani membuat kebijakan politik dengan menertibkan dan membersihkan daerahnya dari para pencuri dan preman dengan menangkap pembesar dari mereka dan membunuhnya. Dampak dari kebijakan politik tersebut, penduduk Samarkand dan Bukhara mendapat jaminan keamanan jiwa dan harta mereka. Maraknya kejahatan pada saat itu disebabkan lemahnya hukum di wilayah tersebut pada era Safariyah. Di bawah kekuasaan Ismail, pada 892 sampai 907 Masehi, dinasti ini semakin kuat. Abbasiyah di bawah Al-Muqtadid memainkan politik dua wajah, yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Samaniyah dan di lain sisi secara rahasia menghasut Amr bin al-Laits al-Sofari untuk membebaskan diri dari Samaniyah. Penerus Ismail adalah Ahmad pada 907 sampai 912 Masehi. Tidak banyak perubahan politik yang terjadi pada masa Ahmad. Pada masa Nasr II pada 913 sampai 943 Masehi, Samaniyah di bawah kekuasaan Tahiriyah berhasil memperluas wilayahnya hingga ke batas-batas terjauh. Di antaranya kawasan Sijistan, Kerman, Jurjan, Rayi, dan Tabristan. Secara umum, di bawah kekuasaan Samaniyah, kaum muslim berhasil menaklukkan seluruh kawasan Transoxiana dengan ibu kotanya Bukhara. Selain itu, terdapat kota terkemuka yang menyaingi Baghdad, yaitu Samarkand. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Samaniyah. Dinasti Samaniyah banyak memberikan kemajuan Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, politik, dan lain-lain. Tokoh atau pelopor yang sangat berpengaruh di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada dinasti ini adalah Ibnu Sina. Selain Ibnu Sina, juga muncul para pujangga dan ilmuwan di bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat yang sangat terkenal, seperti Al-Firdaus, Umar Khayyam, Al-Bairuni, dan Zakaria Al-Razi. Dinasti ini telah berhasil menciptakan kota Bukhara dan Samarkand sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dinasti Samaniyah memilih ibu kota pemerintahannya yaitu daerah Bukhara, dan kota terkemukanya adalah Samarkand, di mana kota ini hampir mengguli Baghdad sebelumnya sebagai kota dan pusat peradaban dalam dunia Islam yang terkenal selama ini. Dinasti ini juga telah berhasil mengembangkan perekonomian dengan baik, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat tentram. Hal ini terjadi karena dinasti ini tidak pernah lepas hubungan dengan pemerintah pusat di Baghdad. Berakhirnya dinasti Samaniyah di Transoxiana dan kota Bukhara serta Samarkand sebagai kota utama sangat berpengaruh pada penerapan ajaran-ajaran Islam. Dua kota ini sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan hampir-hampir menyamai kebesaran kota Baghdad. Tidak hanya para ilmuwan Arab, ilmuwan Persia pun mendapat perlindungan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan sampai di situ, ilmu kedokteran, ilmu falak, serta filsafat juga mengalami kemajuan dengan disusun dan direkonstruksi serta diterjemahkan bahasa Persia ke bahasa Arab. Di antara beberapa literatur di bidang kedokteran yang terkenal masa itu adalah buku Al-Mansuri yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Razi. Pada masa ini muncul pula filosof muda beliau, yakni Ibnu Sina yang berhasil mengobati Amir Nuh bin Mansur pada saat Ibnu Sina berusia 18 tahun. Di bidang kesastraan muncul Al-Firdawsi pada 934 sampai 1020 Masehi yang menulis sajak-sajaknya
Tercatat juga dalam sejarah seorang wazir pada pemerintahan Al-Mansur Ibnu bin Noh pada 961 sampai 976 Masehi yang bernama Bal'ami. Semenjak menjadi sebuah dinasti dalam dunia Islam, dinasti Samaniyah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, serta banyak melahirkan berbagai tokoh-tokoh di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan kepada Mbak Hajar. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Auliza. Untuk kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Samaniyah, yang pertama ada bidang politik dalam pemerintahan. Semenjak memproklamirkan diri menjadi dinasti yang independen, dinasti Samaniyah tampil menjadi sebuah pemerintahan yang sangat panjang serta memiliki peran yang banyak, khususnya dalam pemerintahan politik. Hal ini terbukti sampai ratusan tahun lamanya, dinasti ini bertahan menjadi sebuah pemerintahan turun-temurun. Dinasti ini bertahan selama lebih kurang 186 tahun, dari sekisar tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi sampai 395 Hijriah atau 1005 Masehi. Dinasti Samaniyah memilih ibu kota pemerintahannya di daerah Bukhara dan kota terkemukanya ada di Samarkand, di mana kota ini hampir mengungguli Baghdad yang sebelumnya sebagai kota dan pusat peradaban dalam dunia Islam yang terkenal selama ini. Selama pemerintahan Khalifah Samaniyah telah mampu meluaskan kekuasaan pemerintahannya ke berbagai wilayah daerah kekuasaan yang dikuasai pemerintahan Abbasiyah sebelumnya, terutama puncak pencapaian yang gemilang yaitu pada masa pemerintahan Khalifah ke-5 yaitu Nasr II bin Ahmad, berhasil memperluas wilayah hingga meliputi Sijistan, Karman, Jurian yang ada di samping Rai, Tabristan, Khurasan, dan Transoksania. Setelah Nasr bin Ahmad, para khalifah berikutnya tidak mampu lagi mengadakan perluasan wilayah. Bahkan, khalifah terakhir Ismail II Al-Muntasir tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serbuan tentara dinasti Aurahan dan dinasti Ghaznawi. Kemudian yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Samaniyah bukan saja sukses besar dalam dunia politik dan pemerintahan serta peluasan daerah, namun dalam dunia ilmu pengetahuan juga sangat besar perhatian dan andilnya, sehingga banyak lahir tokoh-tokoh ilmuwan besar dan perkembangan disiplin ilmu yang monumental dan diingat serta dipelajari hingga saat ini. Kemudian ada bidang kedokteran dan filsafat. Dalam bidang kedokteran dan filsafat tampil nama besar yang mendunia, yaitu yang pertama ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang menjadi dokter dan filsuf terkemuka dari Rai sekitar tahun 932 Masehi. Dan yang kedua ada Ibnu Sina dengan nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai seorang filosof Islam terbesar dengan gelar Syekh Ar-Rais. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang bermadzhab Syiah pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di desa Shanah di kawasan Bukhara. Dan beliau juga sangat terkenal dengan sebutan Bapak Kedokteran Islam terbesar dengan karyanya yaitu salah satunya Al-Shifa fi Al-Ahiyat wa Al-Atahiyat dan Najah Ringkasan Asy-Syifa dan buku Mantik Al-Hikmah Al-Masyriqiyah dan juga Konun Fitib. Dan di kota inilah perpustakaan besar dibangun dengan koleksi kitab yang banyak seolah-olah tidak pernah habis-habisnya sebagai sumber bacaan. Dan selanjutnya ada bidang teologi. Pada masa dinasti Samaniyah juga tampil tokoh dan pemikir yang handal dan banyak mengilhami prinsip pemahaman umat Islam dalam bidang akidah Islam. Dikenal nama Al-Maturidi sebagai salah seorang pendiri aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, meskipun agak berbeda corak berpikirnya dengan Hasan Al-Asy'ari. Menurut Dr. Ayyub Ali menyatakan, ia dilahirkan sekitar tahun 238 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 852 Masehi. Ini didasarkan pada perkiraan
karena ia pernah belajar dengan Muhammad ibnu Maqatil al-Razi yang wafat pada tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi. Sejarawan sepakat tentang kematiannya yaitu pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Nama Maturidi dinisbatkan kepada desa di mana beliau dilahirkan, yaitu desa Maturid di Samarkand. Selanjutnya ada bidang seni dan sastra. Adapun bidang sastra yang dikenal tokoh masyhur yaitu Firdausi yang menulis puisi dan Bal'ami yang menulis prosa serta penerjemah sejarah karya At-Tabari. Dan pada masa inilah lahirnya karya sastra Muslim Persia yang sangat cemerlang. Kebangkitan sastra Persia modern pun diawali pada periode ini. Cukup dikatakan bahwa Firdaus menulis puisinya pada periode ini dan bahwa Bal'ami, penasihat Mansur, menerjemahkan catatan sejarah karya At-Tabari dan kemudian menulis salah satu prosa dalam bahasa Persia yang masih bertahan hingga kini. Dari sejak inilah tercerahkannya nilai-nilai sastra yang sangat cemerlang di Persia yang sebelumnya didominasi oleh bahasa Arab. Kemudian ada bidang hadis. Pertama, Imam Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah. Beliau lahir di kota Bukhara, anak dari seorang ulama hadis yang pernah belajar kepada Malik ibnu Anas. Beliaulah orang yang pertama menghimpun hadis sahih saja di dalam karyanya yang terkenal yaitu Sahih Al-Bukhari. Dari sekian banyak karyanya yang paling terkenal diantaranya adalah Sahih Al-Bukhari. Judul lengkapnya yaitu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah wa Sunnahi wa Ayyamihi. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang sains yang muncul ketika berkuasanya dinasti Samaniyah. Hal ini disebabkan begitu besarnya perhatian para khalifah dinasti Samaniyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains, sehingga Bukhara dan Samarkand hampir menyamai tingginya tingkat kepedulian masyarakat dan kesibukannya dalam mengkaji berbagai bidang, serta kelengkapan perpustakaan yang begitu besar dan padat isinya. Seperti yang ada di Baghdad. Pada abad ke-10, Bukhara tampil sebagai pusat literatur dan kesenian Islam Persia yang baru lantaran ide-ide keagamaan, hukum, filsafat, dan kesastraan Islam yang berbahasa Arab disusun kembali dalam bahasa Persia. Oleh karena itu, ini merupakan saat pertama di mana agama dan kultur Islam tersedia di dalam bahasa selain bahasa Arab. Demikian juga halnya perekonomian dan perdagangan, bahwa Bukhara dan Samarkand adalah kota yang banyak mendirikan industri dan padatnya lalu lintas perdagangan. Mengingat banyaknya hasil-hasil produksi yang dihasilkan di Bukhara dan Samarkand, sehingga mendapatkan peningkatan kesejahteraan bagi pemerintahan dinasti Samaniyah. Seiring peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dicapainya begitu pesat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifki Maulana. Mas Rifki, dipersilakan. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Samaniyah. Saya meneruskan dari teman-teman, melanjutkan tentang kemunduran dan runtuhnya dinasti Samaniyah. Amir As-Samani bin Ismail membuktikan keasliannya dalam memegang pemerintahan. Ia berhasil mengatasi beban dan mampu menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan yang dihadapinya. Setelah ia wafat tahun 300 Hijriah, ia digantikan oleh Said Nasr yang ketika itu masih kecil, umurnya baru 8 tahun. Daulah Samaniyah pada awal pemerintahannya menjadi kacau dan para amir wilayah membangkang dan berusaha untuk berdiri sendiri. Akan tetapi Amir As-Samani yang masa kekuasaannya mencapai 30 tahun mampu mengatasi kelompok-kelompok yang tamak kekuasaan tersebut. Tanda-tanda kelemahan dan keruntuhan tampaknya sejak pertengahan abad ke-4 Hijriah. Gerakan-gerakan perpecahan mulai tampak dalam keluarga Samaniyah sendiri. Hal ini terjadi ketika Ishaq bin Ahmad, paman Said Nasr, menginginkan kekuasaan. Untuk mencapai ke sana, ia menjadikan Samarkand sebagai pangkalan gerakan-gerakannya. Dinasti Samaniyah mulai lemah. Kelemahan
bersamaan dengan munculnya dinasti Buwaihiyah yang telah menguasai Irak. Bani Buwaih ingin menguasai aset-aset dinasti Samaniyah, maka kedua daulah ini terlibat dalam peperangan-peperangan. Dinasti Samaniyah mendapatkan tekanan-tekanan yang harus bertambah dari segala arah. Dari arah utara dan barat, dinasti Samaniyah mendapat tekanan dari Dailam dan Alawiyun, di samping mendapat tekanan-tekanan dari raja-raja Turki yang telah masuk Islam dari zaman Samaniyun. Pada akhir sejarah, dinasti ini dipimpin oleh Mansur bin Abdul Malik sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan mulai terpecah dan memisahkan diri, di antaranya kelompok Buwaihi yang menguasai setengah wilayah Iran dan juga Tabristan, Jurjan dan Dailam yang juga memisahkan diri. Penyebab melemahnya dinasti ini antara lain pertama, perpecahan yang hebat di internal dinasti yang mana kepemimpinan diambil oleh pemimpin yang masih muda dan kurang pengalaman dalam pemerintahan. Dan yang kedua, adanya pemberontakan dari wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri. Yang ketiga, permintaan bantuan tentara kepada bangsa Turki, dan yang paling utama adalah adanya pengaruh besar bangsa Turki dari dinasti Ghaznawi yang mengalahkan kekuasaan Samaniyah. Dan dari kesimpulan di atas, Abi Daud lahir di Sijistan dengan karyanya Sunan Abu Daud An-Nasi. Lahir di Khurasan. At-Tirmizi lahir di daerah Tirmiz, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang sains yang muncul ketika berkuasanya dinasti Samaniyah ini. Hal ini disebabkan begitu besarnya perhatian para khulafah dinasti Samaniyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan sains, sehingga Bukhara dan Samarkand hampir menyamai tingginya tingkat kepedulian masyarakat dan kesibukan dalam mengkaji berbagai bidang, serta kelengkapan perpustakaan yang begitu besar dan padat isinya, seperti yang ada di Baghdad. Demikian juga halnya perekonomian dan perdagangan, bahwa Bukhara dan Samarkand adalah kota yang banyak mendirikan industri dan padatnya lalu lintas perdagangan, mengingat banyak hasil-hasil produksi yang dihasilkan di Bukhara dan Samarkand, sehingga mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi pemerintah dinasti Samaniyah. Seiring peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dicapainya begitu pesat. Terima kasih. Kalau ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.